Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya meringkas materi anatomi fisiologi untuk pertemuan yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Sabriano Cecep dengan NIM 2403123. Di sini saya akan membahaskan materi tentang memahami pengertian cairan tubuh total. Nah, sudah tahukah kalian apa itu pengertian cairan tubuh total? Nah, cairan tubuh total adalah komponen penting dalam fisiologi manusia yang mencangkup semua jenis cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Next. Nah, memahami pembagian ruang. Nah, cairan tubuh dan volume ada masing-masing ruang. Nah, cairan tubuh total pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Nah, berikut penjelasan mengenai pembagian ruang cairan tubuh dan volume masing-masing ruang. Nah, kita akan membahas cairan intraseluler dulu atau ICF. Nah, ini terdiri dari 3 volume, yaitu volume sekitar 40% dari berat badan. Nah, lokasi. Nah, cairan ini berada di dalam sel-sel tubuh serta di sitoplasma. Nah, fungsinya mempertahankan keseimbangan osmolalitas. Nah, dan menyediakan medium untuk reaksi biokimia yang penting bagi metabolisme sel. Nah, yang kedua, cairan ekstraseluler atau yang disebut dengan ECF. Ini memiliki volume sekitar 20% dari berat badan yang terdiri dari cairan intravaskuler atau plasma sekitar 5%. Dari berat badan. Plasma adalah bagian cair dari darah yang mengandung air, elektrolit, protein, dan zat terlarut lainnya. Nah, cairan interstitial sekitar 15% dari berat badan. Cairan ini mengisi ruang antara sel-sel dan penting untuk pertukaran zat antara darah dan sel. Next. Nah, membedakan komposisi elektrolit interseluler dan ekstraseluler. Nah, elektrolit memainkan peran penting dalam berbagai fungsi fisiologis. Nah, tubuh termasuk pengaturan keseimbangan cairan, transmisi impuls saraf, dan kontraksi otot. Nah, komposisi elektrolit di dalam sel atau yang disebut dengan intraseluler dan di luar sel itu ekstraseluler. Nah, berbeda secara signifikan. Yang pertama, kation utama. Nah, cairan intraseluler kalium atau Ka, kation utama dalam cairan intraseluler dengan konsentrasi normal sekitar 2,5 sampai 5,0 mEqL. Nah, kalium berfungsi dalam transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Yang kedua, anion utama. Cairan intraseluler fosfat atau HPO42- negatif. Anion utama di dalam sel yang berfungsi dalam metabolisme, energi, dan buffer asam basa. Nah, yang ketiga, fungsi elektrolit. Kalium penting untuk excitability neuromuskuler dan kontraksi otot. Nah,
Sodium mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Next. Memahami keseimbangan cairan tubuh. Nah, keseimbangan cairan tubuh adalah aspek penting dari hemostasis yang melibatkan pengaturan jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang pertama, prinsip dasar keseimbangan cairan. Yang kedua, pentingnya keseimbangan cairan. Yang ketiga, dampak ketidakseimbangan cairan. Next. Nah, memahami keseimbangan asam basa. Nah, keseimbangan asam basa adalah proses penting dalam tubuh yang menjaga pH cairan ekstraseluler atau CES pada tingkat yang stabil, yaitu antara 7,35 hingga 7,45. Nah, definisi dan pentingnya keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa merujuk pada pengaturan konsentrasi asam dan basa dalam tubuh. Nah, mekanisme pengaturan keseimbangan asam basa. Keseimbangan ini diatur oleh 3 sistem utama. Sistem buffer, penyangga menggunakan zat-zat kimia dalam darah untuk menetralkan perubahan pH secara cepat. Contohnya buffer. Buffer ini utama adalah bikarbonat atau HCO3-. Nah, dan asam karbonat H2CO3. Next. Oke, next. Jenis-jenis gangguan. Nah, keseimbangan asam basa terdapat beberapa jenis gangguan. Nah, keseimbangan asam basa, acidosis respiratorik disebabkan oleh pengurangan CO2 akibat hiperventilasi, alkalosis respiratori disebabkan oleh pengurangan CO2 akibat hiperventilasi, acidosis metabolik akibat peningkatan produksi asam atau penurunan bikarbonat. Nah, alkalosis metabolik disebabkan oleh kehilangan asam atau kelebihan bikarbonat. Nah, pemeriksaan dan diagnosis. Pemeriksaan keseimbangan asam basa. Nah, dapat dilakukan melalui analis gas darah untuk mengukur pH darah, tekanan parsial CO2 atau PaCO2, bikarbonat HCO3-. Nah, hasil pemeriksaan ini membantu dokter dalam menentukan jenis gangguan dan penyebabnya. Next. Nah, puasa dan keseimbangan cairan tubuh. Puasa dan keseimbangan cairan tubuh. Puasa, terutama selama bulan Ramadan, merupakan praktik yang melibatkan penahanan diri dari makanan dan minuman. Nah, sepanjang hari. Meskipun puasa memiliki banyak manfaat spiritual dan kesehatan, penting untuk memahami bagaimana puasa mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Nah, yang pertama, selama berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan selama berjam-jam. Nah, yang dapat menyebabkan kehilangan cairan yang signifikan. Dehidrasi dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelelahan, sakit kepala,
detak jantung tidak teratur. Nah, beberapa strategi untuk menjaga keseimbangan cairan untuk selama puasa meliputi: yang pertama, minuman air putih; yang kedua, konsumsi makanan kaya air; yang ketiga, hindari minuman dingin berlebihan. Next. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih.